Welcome to Orange Tarot Indonesia. Kembali dengan aku. Kali ini aku akan buat video tentang siapakah jodohku yang sebenarnya dan bagaimana ciri-cirinya. Ini aku buat videonya sesuai dengan requestan teman-teman maupun juga klien-klien yang mungkin beberapa yang udah reading sama aku ya. Mungkin kalian udah kepo banget dan kita langsung lanjut aja. Udah aku sediain nih teman-teman. Ada 3 pilihan kartu. Ini pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, dan ini pilihan nomor 3. Aku berharap kalian memilih kartu ini salah satu ya dari 3 kartu ini. Dan ini hanyalah general reading saja. Jadi ini bisa resonate buat kamu, bisa juga enggak. Oke, teman-teman. Dan langsung kita pilih dan aku akan hitung 15 detik dalam hati aku dan mulai. Tarik nafas dulu, buang. Oke, cukup teman-teman. Halo teman-teman yang memilih pilihan nomor 1, berarti kalian memilih kartu yang ini dan langsung kita shuffle saja kartunya. Oh ya teman-teman, aku suka loh baca-baca komentar dari kalian, baik yang positif tapi ada juga yang mungkin mengkritik ya cara aku untuk shuffle kartunya. Ada yang bilang, kenapa sih kalau aku shuffle kartu ini agak lama gitu. Nah, aku kasih tahu dulu teman-teman, baik pun aku membaca secara general maupun juga private reading, aku selalu memakai vibrasi energi seseorang. Jadi kalau vibrasi itu atau getaran itu yang aku rasain kuat, ya akan cepat gitu jatuh kartunya. Tapi kalau lambat, mungkin aku kayak beberapa kali shuffle gitu. Tapi contohnya kalau udah ada kartu yang jatuh nih kayak gini, ini kan kayak, tapi bukan kayak jatuhnya kayak gak ngepas kali jatuh gitu, tetap aku taruh di situ. Oke, please berikan petunjuk untuk pilihan nomor 1, siapakah jodohnya dan bagaimana ciri-cirinya. Cukup 1 aja ya. Maaf ya teman-teman, mejaku ini kecil jadi susah untuk nyesuaiinnya. Aku tatah biar rapi dulu ya. Oke, pilihan nomor 1, siapakah jodoh sebenarnya. Ops, cukup 1, ambil. Bagaimana ciri-cirinya. Oke. Ops.
nih kan agak susah ya. Satu lagi. Oke, ada kartu awan teman-teman. Oke teman-teman, aku akan membacakan angka numerologinya dulu ya, biar lebih spesifik meskipun ini general reading. Mungkin bagi kalian yang baru subscribe aku, halo, selamat datang. Mungkin kalian bingung ya, kok ini kartu Uno aku pakai. Jadi pada dasarnya adalah selama yang aku kasih tahu, aku bukan hanya pembaca tarot, tapi aku pembaca numerologi. Nah, numerologi itu adalah sama kayak apa ya, pembacaan tentang karakter seseorang, terus pembacaan tentang sifat seseorang yang lebih spesifik, terus yang menentukan garis kehidupan seseorang, terus keberuntungan seseorang, dan kecocokan karir maupun juga kecocokan pasangan. Nah, kayak gitu. Melihat angka hoki, nah kayak gitu. Oke. Taruh mana ya, sini aja deh. Dijarak-jarakin biar aku tahu. Oke. Sudah cukup 2 aja. Oke teman-teman sehati, gini aja ya, udah enak. Maaf ya geser-geser terus, soalnya aku takut nggak kelihatan semuanya teman-teman, kasihan kalian yang nonton kan. Oke, untuk pilihan nomor 1, siapakah jodoh kalian dan bagaimana ciri-cirinya? Di sini bisa aku bilang orang ini udah kamu kenal ya, orang ini udah kamu kenal, orang ini sifatnya kekanak-kanakan, sifatnya orangnya tuh apa ya, orangnya nggak bisa konsisten dengan ucapan, dia orangnya itu juga boros ya, dia orangnya boros, orangnya tidak bisa mengatur keuangan gitu. Dia tidak bisa memanage pengeluaran maupun juga pemasukan. Dia orangnya ini juga bisa aku bilang tipikal orang, maupun dia laki-laki ya, orangnya mudah tersinggung, karena sih aku nemuin ada kartu 7. Orangnya mudah tersinggung, orangnya karena sensitif gitu hatinya, dia orang yang mudah tersinggung. Terus dia juga bisa aku bilang punya trauma. Dia ini punya trauma di masa lalu dia. Ya, dia itu punya trauma di masa lalu dia. Bisa aku bilang ada kartu cincin yang menandakan orang ini mungkin pernah married sebelumnya gitu. Orang ini atau mungkin pernah batal tunangan atau batal nikah atau bercerai gitu, atau meninggal oleh pasangannya gitu. Dan itu menjadi salah satu trauma dia di dalam hidup dia ya, yang bertahun-tahun dia simpan dan dia pendam, karena sih aku lihat dia cenderung two of sword ya. Dia tipikal orang yang mudah terbuka dengan orang lain. Dia bukan tipikal orang yang apa ya, orang yang extrovert gitu. Dia tipikal orang yang cenderung tertutup. Orangnya juga bisa aku bilang, kalau tanyakan setia. Tapi gini orangnya, dia tuh orangnya nggak tahan untuk menghadapi sebuah masalah gitu. Contohnya nih, kalau contohnya karena ini yang aku bilang tuh dia punya trauma ya, dia punya trauma di mana yang bisa aku bilang yang membuat dia tuh sakit hati banget gitu. Bisa aku bilang mungkin dia pernah ditipu oleh mantan pacarnya, atau mungkin dia pernah diselingkuhi oleh mantan pacarnya, atau dia pernah diselingkuhi oleh mantan suaminya atau mantan istrinya, istilahnya pernah ditipu gitu. Nah dia seperti kayak tidak mau percaya dengan
orang lain lagi selain diri dia sendiri gitu. Terus di sini aku lihat ada kartu Two of Swords ini, dia cenderung seperti kayak tidak mau mengobati trauma itu, dia tidak mau untuk menghadapi sebuah trauma itu. Jadi ya dia kayak membiarkan luka itu kayak apa ya, kayak ya let it flow dia, pikiran dia. Jadi kalau ada masalah dalam hidup dia ya let it flow, biarin aja. Tapi setiap ada masalah itu bukan maksud aku kita pikirin terus ya, bukan. Tapi maksud aku adalah dia tipikal orang yang cenderung kalau ada masalah dalam hidup dia, dia tidak mau menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi dia kayak seperti membiarkan gitu aja masalahnya. Kalian paham kan? Jadi dia itu orangnya kurang bisa menghadapi sebuah masalah. Kalau dia ada menghadapi sebuah masalah, contohnya kayak stuck dengan stuck hubungan dengan pasangan gitu ya, atau dia istilahnya menghadapi sebuah percecokan dengan pasangan, atau mungkin dia menghadapi tentang pekerjaan, dia mungkin dimarah-marahin oleh atasan gitu di pekerjaan karena mungkin dia teledor contohnya gitu. Nah dia kayak menghadapi sebuah amarah manusia atau amarah orang lain itu, dia tidak bisa menghadapi amarah tersebut gitu, karena yang sama aku bilang, dia orangnya nggak tahan gitu, orangnya nggak bisa dikasarin. Kalau dia istilahnya dipaksa harus bisa menerima ada masalah dalam hidup dia gitu, dia cenderung ada kartu The Devil. Dia pasti bakal larinya kayak seperti ke drugs gitu, terus ke mabuk-mabukan gitu. Dia istilahnya hidup dia tidak tertata. Jadi dia tipikal orang yang tidak punya pendirian gitu teman-teman. Dia bukan tipikal manusia yang tahu bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tipikal orang yang cenderung aku nggak bisa bilang dia nyantai juga, tapi dia tipikal orang kalau ada masalah itu kayak seperti udah biarin aja, kayak nggak mau diselesain gitu. Ya memang betul kita tidak boleh terlalu stres, dalam tanda kutip terlalu stres, tapi kita perlu kalau ada masalah itu memikirkan gitu, memikirkan jalan keluar mana yang baik gitu. Nah dia tipikal orang nggak seperti itu, dia tipikal orang kalau ada masalah dibiarin aja gitu, dia orangnya seperti itu. Nah tapi ada positifnya, dia ini orangnya itu bisa aku bilang bersemangat, dia orangnya rajin bekerja. Cuman yang aku bilang itu dia tipikal laki-laki, kalau dia laki-laki gitu ya, dia orangnya nggak bisa konsisten dengan ucapannya gitu. Dia orang yang mudah ingkar janji ya teman-teman sehati. Jadi kalian perlu berhati-hati, tapi ini jodohnya kalian. Nah kalian nanti akan dipersatukan dengan alasan ada kartu 8 ini infinity ya, artinya adalah takdir, dimana bisa aku bilang kalian itu nanti akan bertemu. Ini masih lama sih, kalau dari bulan April tahun 2020 sekarang ini berarti sekitar nanti 2 tahun lagi baru ke depannya, atau mungkin 2 bulan lagi, tapi aku bisa bilang kayak 2 tahun lagi gitu. 2 tahun lagi akan bertemu dengan orang ini. Kalian tuh nanti akan bertemu di suatu pertemuan ya, di suatu pertemuan yang ada banyak orang gitu. Mungkin kalian contohnya ada pertemuan atau enggak rapat kerja gitu, intinya yang ada event banyak orang, atau mungkin di tempat pernikahan orang. Tapi di sini ada kartu 8 ya, artinya berarti di tempat bekerja gitu, tapi yang banyak orang ya, di event yang bersangkutan dengan perkantoran gitu. Nah di sini juga bisa aku bilang teman-teman, aku mau istilahnya apresiasi kalian yang memilih pilihan nomor 1. Beberapa dari kalian yang mungkin yang memilih pilihan nomor 1 ini, kalian tipikal wanita atau pria yang mandiri. Di sini aku lihat ada kartu peti mati ya, mohon maaf sekali. Di sini mungkin kalian ada yang anak broken home, atau mungkin anak yang sudah ditinggal ayah, maksudnya meninggal, terus meninggal ibu gitu. Di sini aku ngelihat kalian itu sudah merasakan asam pahit manisnya kehidupan gitu, yang aku lihat seperti itu. Kalian tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak bisa dibercandain gitu. Kalian tipikal pria atau wanita yang seriusan gitu. Terus kalian tipikal orang yang gigih bekerja. Kalian tipikal orang yang mengayomi. Kalian suka dengan anak-anak gitu. Tapi kalian tuh tipikal orang yang seriusan gitu. Orangnya seriusan, orangnya kuat gitu ya. Kuat dalam artian kalian tipikal orang yang sabar gitu, sabar menghadapi sebuah cobaan, tabah menghadapi sebuah cobaan gitu. Yang pilihan nomor 1 ini, kaliannya bukan pasangannya. Nah kalian tuh dipertemukan dengan orang ini karena alasan infinity, takdir ya, dimana Tuhan mempersatukan kalian untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena yang aku bilang tuh kalian itu kan
apa ya, tipikal orang yang seriusan. Nah, orang ini orangnya suka bercanda, orangnya humoris, tapi dia tipikal orang yang gak bisa menepati sebuah janji. Nah, di sini aku ngelihat setelah nanti kalian bertemu, aku ngelihat kalian tuh nanti akan masa PDKT-nya tuh agak panjang, mungkin sekitaran 1 tahun 8 bulan gitu, istilahnya bisa aku bilang kayak panjang gitu PDKT-nya. Karena di sini aku ngelihat nanti awalnya nanti kayak kamu tuh seperti nggak melihat orang ini kayak serius sama kamu, tapi orang ini malah jodoh sama kamu untuk yang memilih pilihan nomor 1 ini. Nah, ada kelebihan dari pasangan kamu ini. Meskipun yang aku bilang tuh pasangan kamu ini punya trauma ya, punya trauma mungkin batal nikah, batal tunangan, tapi jangan salah, dia itu orangnya berpangkat. Orangnya ini bisa aku bilang berpengaruh ya, ada kartu desan, orang yang berpengaruh dalam pekerjaan dia. Dia itu seperti bisa aku bilang tangan kanannya bos. Dia yang dipercaya oleh bos. Bisa aku bilang dia itu rezekinya banyak gitu. Jadi di sini aku ngelihat kamu tuh akan lebih terbantu secara hal finansial sama orang ini. Ya meskipun aku bilang itu meskipun dia mungkin lebih tua dari kamu, di sini aku lihat rata-rata kalau kalian perempuan, kalian itu akan mendapatkan laki-laki yang lebih tua, jauh sekali, kayak beda 10 tahun, 15 tahun gitu. Tapi meskipun dia di atas kamu belasan tahun, tapi sifat dia tuh masih kekanak-kanakan, jiwa dia tuh masih jiwa muda, jiwa dia tuh masih jiwa petualang. Karena sifat dia itu aku bilang, selama dia hidup, kalau ada masalah, dia tuh istilahnya tipikal orang yang gak mau menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dia orangnya suka lari gitu, suka ngebiarin aja gitu. Dan di tipikal orang seperti itu. Nah, dipertemukan dengan kalian orangnya seriusan. Kalian tuh orangnya tuh seriusan gitu. Kalau ada masalah, kalian pasti selalu dengan berdoa terus tekad untuk menyelesaikan sebuah masalah itu. Dan bisa aku bilang kalian juga orangnya rendah hati ya, kalian itu orangnya rendah hati, orangnya juga mengayomi, suka dengan anak-anak. Nah, kenapa kamu bisa jadi tipikal orang yang kuat dan juga orang yang tabah? Karena di sini aku ngeliat kamu itu udah merasakan sebuah pahit asam manis kehidupan, di mana yang kamu itu sudah menjadi tulang punggung keluarga untuk pilihan yang nomor 1 ini. Jadi aku cukup apresiasi untuk kalian memilih pilihan nomor 1 ini, karena jawaban dari kartunya seperti itu. Yang kartunya menunjukkannya seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan di sini dikatakan kamu yang memilih pilihan nomor 1 ini juga ada kartu 8 ya. Artinya kalian tuh orangnya pandai berhemat. Kalian tuh tahu gitu, tahu mana menabung, tahu istilahnya memanage keuangan, di mana pengeluaran, di mana istilahnya juga pemasukan gitu. Jadi kalian tuh benar-benar seimbang. Bertemu dengan pasangan yang tidak tahu untuk memanage keuangannya gitu. Tapi kamu tuh nanti akan dipersatukan dengan dia, akan teratur gitu keuangan dia gitu. Yang kulihat seperti itu, dan kalian tuh nanti akan semakin kaya karena ada kartu Ace of Cups gitu ya. Rezekinya banyak gitu. Kalian tuh menikah akan rezekinya rezekinya tuh banyak, akan kaya gitu. Kayak seperti kamu tuh nanti bakal punya rumah di mana-mana, menikah dengan orang ini. Tapi meskipun ada sifatnya jelek ya, namanya juga manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan ya teman-teman untuk pilih nomor 1 ini. Memang aku lihat rata-rata dari kalian pilihan nomor 1 ini, kalian tuh seperti dikatakan kalian tuh harus bekerja dulu baru bisa bertemu dengan jodohnya. Nah, kalian istilahnya bekerja dulu, pokoknya pilihan nomor 1 ini, meskipun kalau kalian masih SMA nonton ini, kalian contohnya sekarang nonton video aku nih, tapi kalian sekarang masih kuliah, kalian masih pelajar SMA, kalian tuh harus lulus dulu intinya. Kalian harus bekerja dulu, entah itu bekerja 1 tahun atau 2 tahun, barulah akan bertemu dengan orang ini. Yang dikatakan dalam kartunya seperti itu, teman-teman. Pokoknya kalian harus bekerja dulu baru bisa bertemu dengan orang ini. Bertemu di mana ya? Di event-event di perkantoran gitu. Yang kulihat seperti itu, teman-teman. Nah, orang ini meskipun yang bilang ada kekurangannya, dia tipikal orang yang kurang bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tapi dibalik itu finansial dia stabil. Terus juga kedua, bisa aku bilang sebenarnya dia banyak yang suka, teman-teman, karena ada kartu matahari. Dia itu punya mata yang indah, mata yang bagus. Kalau tanyakan dia suku apa, di sini aku bilang orang yang lokal ya, masih orang Indonesia, teman-teman. Di sini aku juga ngelihat pastinya seiman dengan kalian. Tetapi ya aku bilang itu kamunya nanti akan lebih cenderung lebih menyesuaikan dia gitu. Di sini aku ngelihat kenapa kalian itu istilahnya dipertemukan, dan kenapa istilahnya dia nikahnya lama lah. Pasangan kamu ini tuh
nikahnya lama, karena di sini aku ngelihat seperti Tuhan tuh ingin menyempurnakan cerita kalian gitu. Karena yang aku bilang itu kan nanti pasangan kamu itu punya trauma, kalianlah nanti akan datang dalam kehidupan dia, dan kamu tuh nanti akan menjadi permata bagi dia. Karena sih aku ngeliat kalian datang, dia akan sembuh akan masa lalunya gitu. Yang aku lihat seperti itu teman-teman. Di sini nanti dimana bisa aku bilang kamu tuh kan tipikal orang yang kuat ya, yang kokoh. Kan tipikal orang yang juga yang bisa aku bilang pemaaf, orangnya lapang dadanya gitu ya. Kalian tuh nanti akan lebih mengayomi pasangan kamu ini. Kamu tuh nanti akan lebih lebih kayak seperti memberikan sebuah masukan gitu tentang arti kehidupan. Karena aku bilang itu kamu tuh seperti sudah menelan asam pahit manis kehidupan semenjak kamu ditinggal ayah kamu, tinggal mamah kamu gitu, atau mungkin kamu korban broken home gitu. Tapi sih aku ngelihat kamu tuh seperti bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, jadi pribadi yang lebih bijak gitu. Tapi kamu tipikal orang yang punya wibawa sih teman-teman, yang memilih pilihan nomor 1 ini. Ya intinya orang ini bisa aku bilang orangnya nggak bisa konsisten dengan janji, orangnya nggak bisa tepat janji, dia orangnya juga bisa aku bilang orangnya bimbangan gitu. Dia tipikal orang kalau contohnya dia ditimpahkan sebuah keputusan di saat itu, dia tuh orangnya nggak bisa memilih gitu. Dia orangnya nggak bisa memilih sebuah keputusan. Dia orang nggak bisa seperti itu. Kalaupun juga dipaksa harus memilih sebuah keputusan, biasanya dia tuh nyesal dengan yang dia pilih sebagai keputusan dia. Nah, memang ada orang kayak gitu. Nah, itu termasuklah dia gitu. Ya, tapi orang ini bisa aku bilang orang ini baik. Dia jadi tipikal orang yang seperti itu karena dia hancur. Dunia dia tuh hancur karena dia yang aku bilang itu dia pernah diselingkuhi, dia pernah disakitin gitu, dia punya masa lalu yang cukup kelam gitu tentang masalah hal percintaan gitu. Jadi di sini aku ngelihat kamu itu nanti akan sebagai bunga, sebagai permata. Nah gitu, intinya keunggulan bagi orang ini yang aku bilang itu dia rezekinya banyak, uangnya tuh banyak gitu. Oke, teman-teman, orang ini pokoknya lebih tua dibanding kamu ya. Orang ini bedanya pokoknya start 10 tahun sampai 15 tahun. Oke? Atau juga bisa aku bilang dia orang ini pernah menikah, atau mungkin dia pernah batal nikah, karena sini aku lihat ada kartu cincin ya. Tapi beberapa dari kalian yang memilih nomor 1 ini tipikal orang yang gak suka mengulur-ngulur waktu gitu. Kalian tipikal orang yang selalu menepati janji. Jadi kalian itu dipersatukan karena aku bilang itu ada kartu 8, Infinity, takdir. Ya memang udah jodohnya gitu kalian. Kalau tentang masalah hambatan, di sini aku nggak ngeliat kalian tuh ada hambatan ya. Oke, jadi menurut aku teman-teman, ini hanya general reading saja. Jadi kalau mungkin kalian ada yang sesuai, ini hanya 30% resonate saja. Kalau untuk lebih resonate lagi sebanyak 70%, itu wajib ke private reading teman-teman. Oke? Yuk langsung kita next pilihan kedua. Halo, untuk grup yang nomor 2 atau memilih kartu nomor 2, berarti kalian memilih pilihan kartu yang ini ya. Yang The Garden and the Gate ya. Oke. Yuk langsung kita shuffle saja teman-teman. Oke, aku mau kasih informasi juga sama grup yang kedua. Oke, siapakah jodohku untuk grup nomor 2 dan bagaimana ciri-cirinya? Oke. Kadang-kadang aku suka gitu bacain komentar kalian gitu kalau ada waktu senggang. Aku senang gitu lihat komentar kalian, ada yang positif dan juga ada negatifnya. Nah teman-teman, ada yang komentar, kenapa ya kakak ini kalau shuffle kartu lama banget.
Aku kasih tahu dulu ya kak, jadi aku tuh shuffle kartu itu tergantung vibrasi energi yang aku terima. Contohnya nih, sekarang aku kan secara general ya, berarti secara keseluruhan, berarti aku mengambil yang dari sekitar aku saja. Nah ini vibrasinya nggak terlalu kuat gitu. Kalau kuat itu biasanya kartunya langsung jatuh, tapi kalau enggak aku kayak berapa kali shuffle dulu kayak gini gitu baru jatuh. Ada yang kayak langsung kartunya terbang sendiri, itu karena vibrasi, ya kan? Oke, ini teman-teman, sini aku lihat pilihan nomor 2 ini kebanyakan drama ya. Oke. Maaf ya teman-teman, mejanya kecil jadi agak susah untuk nyesuaiinnya. Wow, oh my god, ada kartu ikan teman-teman. Ikan itu hoki loh, bagus ini. Oke, kunci. Oh my god. Satu lagi ya teman-teman. Oke. Kartu ular. Oh, sudah langsung keluar teman-teman. Kartu 8 4 Aisyah 6. Oke, udah cukup. Udah jelas banget. Untuk pilihan nomor 2, siapakah jodohku dan bagaimana ciri-cirinya? Bisa aku bilang pilihan nomor 2 ini kamu beruntung ya yang memilih pilihan nomor 2 ini. Di sini memang aku ngelihat beberapa dari kalian memilih pilihan nomor 2 ini udah lama banget sih menjomblo. Udah lama banget single gitu. Karena kalian tuh kayak gak mau pacaran, kayak gak mau kayak apa ya, ketemu dengan orang yang cuma basa-basi doang gitu dalam hidup kamu. Kamu kepengen kayak langsung serius, langsung udah nikah, komitmen ya. Karena aku lihat ada kartu 8, kalian itu benar-benar maunya langsung ke jenjang yang serius, kalian tuh maunya langsung komitmen gitu. Jadi kamu tuh ya selama ini aku nggak bilang kalian tuh single, maksudnya kalian tuh nggak dekat sama siapa-siapa, mungkin dekat dengan beberapa orang, tapi kayak kalian tuh gini, kenalan dengan orang ini, ketemuan dengan hari pertama gitu, terus kamu langsung berani nembak ngomongan gitu. Kira-kira kamu ada niatan untuk nikah di umur berapa, atau kalian kira-kira ada memikirkan untuk menjalin hubungan ini sampai
ke pernikahan tidak gitu. Kalau enggak ya udah enggak, kalau iya ya iya gitu, dia jalan sama kalian. Nah, kalian tipikal orang seperti itu. Jadi kalian itu kayak seperti tidak mau membuang-buang waktu gitu, yang keluar seperti itu. Nah, ada kabar baik untuk kalian pilihan nomor 2 ini. Kalau yang pilihan nomor 1 itu kan aku bilang sekitaran mungkin 2 tahun ya baru bertemu. Di sini aku ngelihat kalian tuh bisa aku bilang kayak seperti 6 bulan lagi gitu. 6 bulan lagi atau mungkin 4 bulan lagi. Istilahnya masih gak terlalu lama-lama banget gitu kamu bertemu dengan orang ini. Dan ini juga sesuai dengan apa yang kalian harapkan, teman-teman yang pilihan nomor 2 ini. Kamu nanti akan bertemu dengan sosok orang baru juga, yang bisa aku bilang kayak juga tidak mau wasting time gitu, tidak mau buang-buang waktu juga. Jadi kalian tuh bertemu atas karena satu prinsip yang sama gitu. Seperti dengan aku lihat ada kartu the garden and the gate gitu. Kalian menunggu gitu. Kalian menunggu pangeran yang berkuda, enggak lah. Kalian menunggu orang yang bisa memberikan sebuah kepastian buat kalian gitu. Baik pun juga kalian laki-laki dan juga wanita gitu. Prinsip kalian tuh sama. Di sini aku lihat ada kartu Ten of Wands. Kartu Justice. Ini sih jelas ya, pekerjaan orang ini adalah sosok pemimpin yang bekerja di bidang hukum. Bisa aku bilang ini bekerja di bagian pemerintahan juga. Tapi sini aku bisa bilang kalian itu nanti akan menikah dengan sosok orang yang calon pejabat tinggi ya. Mungkin kalau kalian saya bertemu dengan sosok orang yang bekerja di pemerintahan di bidang hukum ya, mungkin seperti seorang jaksa, nanti dia bakal jadi pejabat jaksa nanti ke depannya, atau dia mungkin seorang hakim, nanti dia akan jadi sosok pejabat hakim nanti gitu. Atau maaf, kalau hakim itu kan udah pejabat negara ya. Terus kalau mungkin kalian akan menikah dengan perwira polisi atau perwira TNI gitu ya, istilahnya yang berpangkat tinggi gitu. Dia emas lah gitu, dia unggul gitu dalam pekerjaan. Dia bisa aku bilang kayak pekerjaan dia itu yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat, dan dia tipikal orang juga yang sering bertemu dengan banyak orang di dalam pekerjaannya gitu ya. Karena aku lihat ada kartu Justice ya teman-teman. Nah, di sini aku ngelihat dia itu sebagai, kalau dia laki-laki, dia sebagai laki-laki yang workaholic gitu. Dia tipikal laki-laki cenderung yang agak terlalu materi gitu, terlalu mengejar materi gitu. Karena dia sepertinya punya prinsip gini, aku pengen cepat-cepat menabung sebanyak-banyaknya sebelum aku menikah. Setelah aku menikah, aku ingin memanjakan istri aku. Nah gitu. Karena sih aku lihat dia ada kartu Page of Cups dan juga ada kartu Knight of Cups ya. Dia tipikal orang yang suka memberi bukan menerima. Dia tipikal laki-laki yang suka mengorbankan ya. Meskipun ya selama aku bilang kalau mencintai jangan terlalu ya. Tapi memang udah sifat dia seperti itu. Udah karakter dia seperti itu. Memang ada orang kayak gitu. Biasanya itu yang ditekuni oleh lehpet nomor 3, lehpet nomor 6, kalau nggak lehpet nomor 9. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab, bisa aku bilang seperti itu ya, dengan keluarganya. Nah, di sini aku lihat ada kartu Six of Wands. Di sini aku ngelihat orang ini juga cukup terkenal di kalangan dia gitu. Dia punya banyak teman gitu. Dia orangnya gampang berkawan. Dia orangnya juga istilahnya senang berteman dengan orang baru gitu. Dia orangnya cenderung terbuka gitu, orangnya terbuka dengan siapapun, meskipun memang dia asli sifat dia sebenarnya tipikal orang yang pendiam, tapi karena pekerjaan itu dia seperti kayak sudah terbiasa untuk jadi orang yang pandai bersosialisasi gitu, yang aku lihat seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku lihat ada kartu Eight of Pentacles ya, kalian lihat sendiri. Di sini aku ngeliat orang ini tuh sangat workaholic banget gitu. Dia itu orangnya sangat tekun gitulah bekerja. Terus dia wibawanya cukup tinggi. Aku lihat seperti itu. Badannya bisa aku bilang, kalaupun juga dia gendut, tapi dia punya wibawa. Ada loh orang gendut tapi punya wibawa, karena wibawa itu adalah aura, teman-teman. Ya. Nah, di sini aku ngelihat gini. Kalau mungkin kalian yang memilih pilihan nomor 2 ini nggak pernah pacaran, kalian tuh nanti sekali ketemu sama orang ini langsung. Tapi kalian tuh kayak pacaran lama, pacarannya kayak 3 tahun, 2 tahun gitu, tapi kayak putus nyambung, tapi kalian tuh nanti akan jodoh. Nah, tapi kalau kalian mungkin yang udah punya pacar, kalian pernah pacaran, di sini aku ngelihat kamu tuh nanti akan dipersatukan ya dengan mantan,
bisa aku bilang seperti itu, orang yang pernah kenal dengan kamu ya, karena aku lihat ada kartu ular. Ular ini tentang seorang pengkhianatan atau hubungan yang beracun. Jadi kalian tuh sudah mengenal satu sama lain, aku lihat seperti itu teman-teman. Nah di sini aku jadi kayak harus membacakan dua cerita kayak aku, tapi menceritakan sama yang orang ketemu dengan orang baru dulu ya. Mungkin bagi kalian belum pernah pacaran sama sekali, di sini aku ngelihat kamu itu sepertinya sudah lama menjomblo ya. Aku lihat di sini memang ada tuntutan dari keluarga, karena aku lihat ada kartu Ten of Wands ya. Seperti kamu kayak menanggung beban yang berat karena tuntutan dari keluarga gitu. Kamu tuh udah umurnya 22, 23, 25, 27 gitu. Jadi ya aku paham lah ya, ada memang range umur orang tua agak khawatir dengan anak perempuan nih. Terus kayak kamu tuh sebenarnya beban banget gitu, ditambah lagi kamu melihat transformasi teman-teman kamu yang kayak seperti udah menikah, udah punya anak, jadi kamu semakin kayak tidak percaya diri gitu. Bahkan ada yang aku lihat di sini kayak kalian tuh seperti ingin resign dari pekerjaan kamu dan kamu pengen tinggal di luar negeri gitu, karena ada berkenan kamu ya, ada kartu bintang. Kamu punya imajinasi sebenarnya, sudah punya plan untuk benar-benar keluar negeri untuk menghindari tuntutan dari keluarga gitu, kalau seperti itu. Nah di sini aku ngelihat di saat kamu putus asa, benar-benar putus asa teman-teman gitu ya, di sini kamulah nanti akan dipertemukan dengan orang baru ini. Kalian nanti akan bertemunya itu bukan dikenalin, bukan lewat dari sosial media juga, tapi ketemu sendiri. Di sini aku ngelihat ini agak lucu memang. Kalian tuh nanti, kamu tuh seperti kayak bertemu di kayak seperti kalian sedang traveling teman-teman. Kalian tuh nanti akan sedang traveling, kamu tidak sadar travelingnya seperti kayak di tempat pantai gitu. Kalian tuh tidak sadar bahwa ada orang tiba-tiba tertarik sama kamu. Nah itu kamu sama stranger. Sebenarnya kamu ada kartu Queen of Swords. Di sini aku terlihat jelas gitu. Di sini aku ngeliat kamu sepertinya memblokir gitu, memblokir pertemanan, memblokir komunikasi dengan orang ini. Karena sih aku ngeliat orang baru ini gak segan-segan untuk menawarkan kenalan ya sama kamu. Dia tuh gak segan-segan untuk menawarkan kenalan di tempat umum. Terus kedua juga kayak kalian sama sekali gak pernah kenal ya. Pasti aku paham sih kalian yang benar-benar, apalagi kalian pun juga contohnya baru aja dapat tekanan dari keluarga, ditambah lagi kamu kayak kalian dapat kenalan dari stranger yang benar-benar stranger banget gitu, orang asing gak kamu kenal sama sekali. Tiba-tiba kalian lagi traveling dan kalian ketemu dan dia beranikan diri untuk kenalan sama kamu gitu. Nah di sini memang aku ngelihat kalian seperti tidak memperdulikan, karena ada kartu 4 ya, seperti tidak memakai empati kamu, seperti kayak tidak memberikan sebuah feedback yang baik sama orang ini gitu. Aku lihat seperti itu. Tapi setelah aku lihat kalian stalking Instagramnya, Facebooknya, oh berarti ini orang nggak fake kok. Oh ternyata ini orang kayak begini. Oh ini kayak gini. Oh oke, gini. Dan kalian mulai suka. Nah disinilah aku ngeliat ada kartu Page of Cups dan Knight of Cups. Jadi kayak saling mengisi satu sama lain. Oke. Di sini sih aku ngelihat orang ini tuh sebenarnya sadar sih. Orang ini sadar sih kalau kamu tuh sebenarnya kayak dia paham lah posisi kamu, bahwa pada dasarnya nggak semua wanita kayak mau nerima kenalan dari orang asing. Sebenarnya dia sadar diri, makanya itu ada kartu Seven of Wands gitu. Dia seperti kayak tidak mau kalah gitu. Dia tidak mau ditolak sama kamu. Dia memperjuangkan mati-matian, aku lihat seperti itu. Gak hanya sampai awal saja, tapi sampai akhir gitu. Nah, di sini aku ngelihat kalian tuh seperti tidak lama sih, aku lihat tidak lama kayak kalian berkenalan, kalian tuh nanti akan berpacaran gitu. Nah, berpacaran ini agak nyambung nih sama dengan yang orang dengan bagi kalian yang mungkin udah beberapa kali ketemu dengan pria atau wanita, beberapa kali menjalin hubungan tapi kayak jelas nggak jelas, putus nyambung. Nah kalian nanti akan sama gitu, kayak nasibnya tuh akan sering putus nyambung gitu. Jadi kalian pasti tahu gitu, kalian yang memilih pil nomor 2 ini siapa gitu, mantan pacar kamu yang sama ini kalian jalanin hubungannya itu putus nyambung. Nah itulah jodoh kamu gitu. Nah di sini aku lihat kalian tuh putus nyambung itu karena di sini aku ngelihat ada kartu ular ya, dimana bisa aku bilang di sini
nggak hanya karena kamu aja pernah dikhianati gitu, kamu pun juga pernah mengkhianati dia. Jadi aku lihat sini ego kalian tuh sama gitu, ego kalian tuh masih sama-sama tinggi. Jadi di sini aku ngelihat penyatuan kalian tuh cukup lama. Jadi aku lihat sini kayak kalian tuh nanti akan seperti putus nyambung ada sampai kayak 8 tahun, 4 tahun gitu, atau mungkin 5 tahun, atau mungkin pacaran 3 tahun gitu. Istilahnya dalam pacaran itu kalian tuh putus nyambung gitu. Nah, tapi kasusnya tuh sama aja gitu. Kasusnya karena keegoisan gitu. Intinya seperti itu. Nah, intinya putus terakhir itu adalah di sini kasusnya kayak kalian tuh nanti meskipun kalian putus nyambung, yang putus terakhir itu kalian tuh benar-benar pisah adalah tentang perselingkuhan. Yang selingkuh itu adalah dia gitu, kalau seperti itu. Nah, di sini kamu tuh benar-benar sakit hati banget gitu. Kamu seperti kayak tertusuk-tusuk sih, aku lihat seperti itu. Sampai kalian tuh sisanya jadi orang yang insomnia, nggak bisa tidur gitu. Kalian benar-benar kayak seperti merefresh awalan kalian ketemu, awalan kalian PDKT, awalan kalian pacaran, dan akhirnya di sini aku ngelihat kayak kamu tuh nggak bisa membayangkan bubar gitu aja gitu. Dan di sini aku ngelihat kamu tuh bener-bener tidak mau lagi untuk berkenalan dengan siapapun. That's why aku bilang ada kartu bintang ya. Sini kalian tuh sudah punya imajinasi bisa aku bilang kayak kalian tuh menghindari tuntutan keluarga tuh, kapan sih kamu nikah, karena kamu juga punya luka gitu. Luka kalian tuh belum sembuh karena dibuat oleh mantan kamu itu. Nah, di sini aku mau kasih tahu gitu, orang ini sebenarnya sayang banget sama kamu. Bener-bener dia tuh akan memberikan, bahkan dia kalau kamu menawarkan nyawa dia untuk kamu, dia bakal lakuin gitu. Dia bener-bener kayak mau berkorban buat kamu. Tapi di sini aku ngeliat kalian tuh seperti kayak dipisahkan oleh jarak dulu sementara gitu. Di sini aku ngelihat kalian tuh lama berpisah sih, paling lama banget tuh 1,5 tahun gitu ya. Misalnya 1 tahun kalian tuh saya berjarak kayak nggak ada komunikasi sama satu sama lain, tapi kalian tuh akan dipertemukan. Di sini aku ngelihat egonya yang akan luluh adalah dia, tapi satu sisi aku juga ngelihat kalian tuh gengsi aja gitu, gengsi untuk menyatakan perasaan duluan. Di sini aku ngelihat dia nggak via chat sih untuk kenalan dengan kamu lagi kayak kembali dari awal, enggak. Tapi di sini aku ngelihat dia langsung kayak bertemu langsung sama kamu. Dia seperti kayak, karena aku ngeliat dia tuh punya link banyak ya, dia punya kenalan banyak gitu. Ternyata tanpa kamu sadari, temannya dia teman kamu juga, contohnya seperti itu. Nah, dia tuh saya menanyakan dari teman kamu, alamat kamu di mana. Nah, disitulah nanti ada kesempatan dia untuk mencari tahu di mana sih kamu tinggal, dan disitulah nanti aku ngelihat dia melamar kamu langsung kayak kalian menikah. Dan di sini aku juga karena ada kartu 8 ya, takdir juga. Di sini aku ngeliat juga di saat nanti balikan tuh kalian tuh tidak balikan pacaran, tapi kayak balikan langsung nikah. Karena sih aku ngelihat di selama kalian putus nyambung itu kalian tuh sudah tahu kesalahan kamu tuh apa, kesalahan dia tuh apa. Jadi kayak kalian tuh tidak ragu lagi untuk menerima satu sama lain. Jadi disinilah aku lihat ada kartu kunci. Kunci itu tentang kepastian teman-teman ya. Kunci itu tentang rahasia Allah gitu. Dimana di sini aku lihat ada kartu bintang tentang membahagiakan. Nanti jadi pada dasarnya adalah sebuah perpisahan yang Tuhan ciptakan buat kalian. Itu nanti akan seperti jadi sebuah kebahagiaan buat kalian. Nah, itulah kisahnya gitu. Bagipun juga kalian istilahnya yang belum pernah pacaran sama sekali, aku kasih tahu. Kalian tuh nanti kayak sekali ketemu langsung kayak melakukan sebuah hubungan pacaran tuh yang jangka panjang, tapi kayak putus nyambung seperti itu teman-teman. Di sini kalian tuh beruntung ya, karena sih aku ngelihat kalian seperti dilimpahkan secara hal materi, salah hal rezeki lah gitu ya. Kayak kalian tuh kayak mudah mencari rezeki tuh bersama-sama di saat kalian tuh bersatu. Yang aku lihat seperti itu teman-teman. Dan di sini aku ngelihat ada kartu anjing, ini tentang sebuah kesetiaan. Sebenarnya di sini aku ngelihat kalian tuh saling membahas tentang balas membalas. Jadi ego kalian tuh sebenarnya masih tinggi. Tapi nanti tenang aja, di sini aku ngelihat mungkin sekitaran ada 8 bulan lagi atau 4 bulan lagi, nanti kalian tuh akan dipertemukan dengan orang ini lagi dan kalian tuh menikah. Gitu, teman-teman. Apalagi ya? Pekerjaan tadi udah. Oh ya, ciri-cirinya. Di sini bisa aku bilang orang ini suka berpakaian yang klasik. Kalau dia laki-laki dia suka memakai kemeja. Kalau dia perempuan dia suka memakai kayak baju-baju versi kantoran. Meskipun dia pakai dress tapi versi-versi yang kayak minimalis gitu. Terus juga kalau dia perempuan dia rambut panjang, dia manis.
kelopak matanya bagus gitu. Kalau dia laki-laki, dia punya lesung pipit. Kalau nggak dia punya lesung pipit, dia istilahnya rambut dia tuh model-model yang apa ya, cepak gitulah. Tapi di sini aku ngelihat dia sebagai laki-laki tuh punya wibawanya yang kuat gitu. Karena sih aku lihat ada kartu 8 tentang wibawa, dan 6 ini adalah tentang orang yang bertanggung jawab dan klasik gitu, gaya dia tuh klasik gitu. Kalau mungkin kalian menikah, karena sih aku ngelihat aku agak cukup serius untuk menangani orang-orang yang kalau menikah tapi pacarannya putus nyambung gitu ya. Lebih baik menurut aku untuk kalian yang pilih nomor 2 ini yang resonate, lebih baik kalian langsung kontak aku aja untuk melakukan sebuah private reading, supaya aku akan bacakan kecocokan kalian berdua, apakah emang benar-benar ini jodoh kalian. Karena ini aku bilang tuh kan ini hanya general reading ya, bisa jadi memang ini cocok buat kamu, tapi tidak sanggar-waringin dengan yang aku bilang itu. Karena kan ini pasti yang aku maksud adalah yang aku bacakan adalah sanggar-waringin itu adalah jodoh sejodoh-jodohnya, memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Nah, kalaupun juga memang kalian jodoh, aku pun juga siap membantu dengan di private reading itu untuk menentukan tanggal pernikahan yang baik buat kalian. Oke? Aku bisa memilih tanggal yang baik dalam pernikahan. Oke? Kalau menurut aku ini aja, semuanya mungkin udah aku bacakan. Karena yang aku bilang itu kalau kalian yang memilih pilih nomor 2 ini agak kebaikan drama ya. Tentang masalah hambatan, yang aku bilang tuh hambatan tentang masalah ego aja sih. Tapi juga ada beberapa dari kalian, ada dari kayak kurang persetujuan orang tua ya, dari pihak si cowok ya. Kalau kalian cowok yang memilih nomor 2 ini, ya berarti dari pihak kamu yang gak menyetujui hubungan ini dilanjutkan. Tapi kalau mungkin kalian cewek, ya dari hubungan si pasangan kamu ini yang gak menyetujui hubungan ini dilanjutkan. Tapi tenang aja sih, seiringnya waktu di sini aku ngelihat yang apa ya, terutama keluarga yang gak suka dengan kamu ini nanti juga akan berbalik suka dengan kamu. Karena di sini aku ngelihat hidupnya anaknya itu kayak seperti tidak apa ya, tidak normal setelah berpisah dengan kamu. Yang aku lihat seperti itu ya, gitu teman-teman. Jadi itu aja yang bisa aku bantu untuk pilihan nomor 2. Terima kasih. Yuk kita langsung lanjut aja dengan pilihan nomor 3. Yuk. Halo, untuk yang grup 3, kali ini akan aku bacakan, dan kalian memilih pilihan nomor 3, berarti kalian memilih kartu yang ini. Ini adalah Wheel of Fortune. Artinya adalah kartu keberuntungan, takdir. Nah, kita langsung bacakan aja. Langsung kita shuffle ya. Oke, sebelum shuffle, seperti pada biasanya yang di grup 1, grup 2, aku kasih tahu ya, bahwa pada dasarnya aku tuh suka membacakan komentar-komentar kalian, dan aku senang. Tapi ada yang aku dapatkan komentar, Kak, kenapa kalau shuffle kartu itu lama? Seperti pada biasanya sama yang aku kasih tahu, bahwa aku adalah pembaca tarot dan numerologi. Jadi aku harus benar-benar membacanya tergantung lewat dari energi atau vibrasi seseorang. Nah, itulah yang bisa membantu aku untuk membaca secara spesifik gitu. Nah, jadi terjawab sudah ya. Jadi vibrasi yang kuat itu akan semakin cepat aku bacakan. Tapi kalau vibrasinya kayak lemah gitu ya, itu aku harus hafal beberapa kali dulu. Aduh, aku bingung lagi. Yang terbuka aja aku pilih. Oke. Oke.
Eish. Eish. Oke. Inilah yang paling beda dari yang lainnya. Oke, kita bacakan lewat dari kartu numerologinya dulu ya teman-teman. Wush. Oh, banyak banget. 6. Oke, 6. 2. 8. 1. 7. Oke, teman-teman sehati, untuk pilihan yang nomor 3 nih, ini yang paling beda sendiri, yang dari awal aku udah kasih tahu ya. Siapakah jodohku dan bagaimana ciri-cirinya? Oke, teman-teman, di sini aku langsung bacakan aja. Rata-rata sih aku ngelihat rata-rata ya. Kan aku udah bilang ini general reading saja, jadi bisa resonate 30% buat kamu, bisa juga enggak. Kamu tuh akan berjodoh dengan orang yang berbeda kultur, berbeda adat, berbeda suku, berbeda negara. Yani kamu orang bule lah, yang aku bilang seperti itu. Ya, orang bule. Ya kalau nggak orang bule, mungkin satu Indonesia gitu, masih orang Indonesia tapi beda suku gitu. Contohnya kamu orang Jawa akan nikah dengan orang Batak, atau mungkin kamu orang Batak akan nikah dengan orang Manado. Nah gitu, beda suku teman-teman. Sini aku lihat ada kartu 1, ada kartu 7. Di sini aku ngelihat kalian yang memilih pilihan nomor 3 ini ya, rata-rata ya, kalian tipikal orang yang cenderung egoisnya cukup tinggi. Orangnya terlalu suka mengontrol orang lain. Di sini juga aku bisa bilang kalian tipikal orang sebenarnya mudah naik darah. Mudah naik darah tanpa kalian sadari, dalam tanda kutip ya. Tipikal orang yang cerdas sebenarnya ya, karena ada kartu 2. Kamu tuh tipikal orang yang cerdas, yang cepat nangkap gitu. Kalau dalam hal belajar tuh kamu tuh orangnya cepat nangkap. Dalam hal-hal pengetahuan kalian tuh orangnya mudah untuk mencerna ilmu gitu. Nah, di sini aku lihat ada kartu 7 ya. Kalian tuh hobinya tuh sebenarnya suka menyendiri, tapi menyendiri bukan artinya kayak cuma keliling-keliling naik busway atau mungkin keliling-keliling naik kereta gitu ya. Ya mungkin ada beberapa dari kalian juga orang yang gabut seperti itu. Tapi di sini aku lihat kalian tuh orang yang suka berpergian. Contohnya kayak keluar kota. Kalian tuh sukanya sendirian, solo traveling. Kalau enggak kalian keluar negeri. Nah, kalian tuh orangnya suka traveling. Terus aku lihat ada kartu 7 of Cups. Di sini aku ngelihat kamu dengan pasangan kamu akan punya satu visi yang sama dan satu misi yang sama. Dimana kalian berdua sama-sama orangnya ambisi dengan cita-citanya. Kalian itu orangnya kuat pendiriannya. Kalian berdua itu seperti punya angan-angan yang cukup tinggi. Contohnya mungkin kalian kepengen punya penthouse di New York, atau mungkin kalian pengen bangun sebuah perusahaan. Nah, itu akan tercapai dimana nanti kalau kalian tuh sudah menikah. Yang kulihat seperti itu.
Di sini aku ngelihat orang baru, pastinya orang baru. Ada kartu The Fool dan juga ada kartu Knight of Wands. Di sini aku ngelihat laki-laki ini, kalau dia laki-laki, dia jiwa petualangnya tuh kuat. Dia orangnya suka suka naik gunung, suka ke hutan, suka ke pantai. Dia orangnya pecinta alam. Tapi dia orang bule atau berbeda suku dengan kamu gitu. Terus aku lihat juga kalau kamu tipikal orang yang suka menyendiri sebenarnya. Ada kartu Four of Wands. Kamu tipikal orang yang cenderung suka cuek gitu. Kadang-kadang kamu juga terlihat agak sombong di sekitaran orang gitu. Karena kamu tipikal orang yang suka menyendiri sebenarnya. Tapi satu sisi kamu sebenarnya orangnya asik gitu. Karena aku lihat ada kartu 6. Kamu sebenarnya tipikal orang kekeluargaan, orang yang mengayomi gitu. Nah, di sini aku lihat ada kartu Two of Wands ya. Two of Wands ini menandakan tentang kalian berdua otak-otaknya otak-otak pengusaha, otak-otak usaha gitu. Kalian tuh saya tidak suka bekerja yang terikat. Ya, kalian tuh suka dengan hal kebebasan. Kalau dalam hal pekerjaan tuh kalian tuh lebih suka mempunyai sebuah penghasilan dibanding mempunyai sebuah gaji gitu. Nah, di sini aku lihat ada kartu The Empress. Di sini aku juga ngelihat mungkin beberapa dari kalian memilih pilihan nomor 3 ini punya hubungan yang kurang baik dengan ibunya. Bisa jadi mungkin maaf kalian anak broken home, terus kalian gak suka dengan ibu kalian, atau mungkin bisa aku bilang kalian ditinggal oleh ibu kalian. Tapi sih aku ngelihat rata-rata kalian tuh punya hubungan yang gak baik dengan ibu kalian, baik pun juga kalian wanita dan juga kalian laki-laki gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku ngelihat dikatakan kapan kalian saya bertemu. Di sini di saat kalian tuh sudah menyelesaikan sebuah kuliah kalian gitu. Contohnya, teman-teman, kalian baru SMA nih nonton ini. Terus kalian harus kuliah dulu S1, baru bertemu dengan jodohnya yang ini aku bilang. Terus kalian udah S1, terus S2, baru kalian ketemu. Nah, kalau kalian udah S2, S3, baru kalian ketemu. Istilahnya tentang dikatakan di sini kalau kalian tuh sudah mempunyai sebuah gelar, dikatakan seperti itu ya, karena ada derajat-derajat kehidupan dan rezeki seseorang tuh beda-beda tingkatannya. Di sini aku ngelihat kalian itu harus berkuliah dulu, saya harus lulus kuliah dulu baru bertemu dengan orang ini, bertemu dengan jodohnya kamu gitu. Nah, di sini aku ngelihat tanyakan apakah lebih muda atau lebih tua. Di sini aku ngelihat dia jauh lebih tua dibanding kamu. Ini mah agak 11-12 ya umurnya dengan yang pilih nomor 1. Di sini aku ngelihat yang pilih nomor 3 kayak bedanya itu kayak seperti 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Istilahnya start 7 tahun ke atas gitu. Perbedaan umurnya jauh gitu. Yang aku lihat seperti itu. Nah, di sini aku ngelihat kalian tuh nanti akan bertemu setelah kalian sedang lulus kuliah. Kalian ketemu lewat dari sosial media. Ini baru lihat dari sosial media. Kalian tuh sebenarnya awalannya karena ada kartu The Hangman ya. Awalnya kayak cuma iseng-iseng kenalan biasa aja gitu. Tapi ternyata ini jodoh kamu gitu. Atau mungkin kalian istilahnya iseng-iseng kenalan lewat dari online dating gitu. Nah, ini jodoh kamu gitu. Nah, di sini aku ngeliat awalan perkenalan kalian tuh dari sosial media. Nah, setelah dari sosial media ini, aku ngeliat kalian tuh nanti akan bertemu gitu. Kalian akan bertemu dan aku ngeliat ada kecocokan. Dan aku lihat ada kartu Wheel of Fortune, kalian ditakdirkan gitu. Di sini aku ngelihat kalian tuh sebenarnya pacaran itu LDR ya. Karena di berbeda negara atau di berbeda kota, intinya seperti itu. Jadi kalian berdua tuh waktu pas berpacaran tuh kalian tuh istilahnya kayak saling memandang dari kejauhan, aku lihat seperti itu. Adapun juga bisa aku bilang orang ini pekerjaannya di penerbangan ya. Mungkin dia seorang pilot. Kalau nggak dia seorang pilot, dia mungkin seorang nahkoda. Istilahnya juga yang berpindah-pindah tempat. Tapi di sini aku lihat dia pengusaha atau mungkin dia sosok orang yang punya kelebihan dan dia menjual jasanya. Intinya dia orang pengusaha, dia orangnya kartu tikus ya, orangnya semangat dagangnya tinggi gitu. Dia orangnya istilahnya kerja kerasnya tuh kuat banget gitu. Dia di negara dia tuh orang sukses, orang terpandang gitu. Dia punya istilahnya dia udah punya aset kekayaan tuh udah banyak gitu, yang kuliah seperti itu. Jadi di sini aku ngelihat kalau kalian yang memilih nomor 3 ini sebenarnya kalian calon nyonya-nyonya besar ya. calon nanti istrinya sultan gitu lah ya. Atau mungkin kalian, kita tidak yang tahu ya, kalian mungkin jodohnya aktor Korean drama gitu. Intinya seperti itu. Orang ini istilahnya
berpengaruh lah dalam pekerjaan dia juga. Dia orangnya saya cukup terkenal lah dalam lingkungan dia gitu ya. Makanya aku lihat ada kartu Three of Pentacles gitu. Di sini aku ngelihat orang ini berkecimpung sih di bagian, kalau dia pengusaha, aku lihat dia mungkin seorang pengusaha properti. Kalau nggak dia seorang pengusaha properti, dia pengusaha batu bara gitu. Istilahnya yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang, yang selalu dibutuhkan oleh ya di seluruh dunia inilah. Dia intinya udah konglomerat lah, bisa aku bilang seperti itu gitu. Meskipun tapi di sini aku ngelihat dia tipikal orang sederhana ya, karena aku lihat ada kartu bangau. Bangau ini tentang orang yang rendah hati gitu. Dia orangnya tidak suka memperlihatkan kekayaan dia. Jadi waktu pas kalian berkenalan gitu, lihat dari sosial media itu, kamu tuh nggak tahu, kamu kira mungkin orang ini mungkin ya, kalau mungkin dia bule ya cuma mungkin ya bule-bule gitu aja. Tapi ternyata setelah kalian bertemu, wah kamu tuh benar-benar seperti langsung tahu sendiri kalau dia tuh benar-benar konglo gitu. Ya, intinya seperti itu. Di sini aku lihat rata-rata dari kalian sih tidak akan tinggal di daerah yang kamu tinggali sekarang sih. Di sini aku lihat kalian tuh intinya akan mungkin menikah di luar negeri, atau mungkin kalian itu nanti akan tinggal di luar negeri. Saya ngikut nanti si cowok ini. Kalau dia cewek, di sini aku ngelihat ya dia cewek ini akan berbeda suku dengan kamu gitu. Ya, berbeda suku. Tapi tetap seiman ya teman-teman. Semua ini seiman ya. Karena ada kartu 1 ya. Terus di sini juga bisa aku bilang cewek ini orangnya ini saya cerdas, orangnya pintar. Nah kalau si cewek ini bisa aku bilang dianya yang dari keluarga konglo gitu. Tapi di sini aku ngelihat dia mencari sosok suami itu bukan dari kekayaan, tapi di sini aku ngelihat dia mencari seorang suami itu yang ada kartu 6, dia yang bertanggung jawab. Yang penting pandai bersyukur dan bertanggung jawab gitu. Yang aku lihat seperti itu ya. Karena sih aku lihat ada kartu bangau ya, dia sosok wanita yang lebih mementingkan tentang masalah rohani gitu, tentang masalah kejiwaan pasangan gitu, dibanding tentang secara fisik pasangan. Yang aku lihat seperti itu. Nah intinya di sini aku ngelihat kamu tuh akan menikah dengan orang yang bisa aku bilang juga tampan ya, karena sih aku lihat ada kartu Knight of Wands ya. Dia banyak yang suka, dia ganteng ya, dia banyak yang suka ya. Dia juga rambutnya nih agak sama nih sama yang pilih nomor 2, rambutnya agak cepak-cepak gitu, tapi tapi dia ganteng gitu loh. Terus dia juga kalau tentang masa stylish sama juga nih dengan pilihan nomor 2. Dia orangnya tuh suka dengan gaya-gaya kantoran gitu. Dia orangnya suka memakai jas, dia orangnya suka memakai kemeja gitu. Terus juga bisa aku bilang dia orangnya cukup sibuk sih. Jadi intinya di sini aku ngelihat kamu tuh nanti akan menikah dengan orang bule. Kalau bukan orang bule, dia tetap orang Indonesia, tapi beda suku dengan kamu, teman-teman ya. Di sini aku ngelihat kamu sebenarnya sebelum nikah sama dia pun juga kamu nanti akan ketularan kaya dari dia gitu. Ya intinya dia tuh kaya di negaranya. Ya karena di sini aku lihat juga dia mungkin dari keluarga konglo, terus dia juga memang orangnya pengusaha sukses, jadi dia udah konglo tambah lagi konglo gitu, jadi sultan gitu ya. Nah di sini intinya aku lihat pekerjaan dia tuh rata-rata memilih pilihan nomor 3 ini ya, pengusaha sih ya, intinya seperti itu. Atau dia sosok orang yang mempunyai sebuah jasa atau keunggulan, jadi dia menjual jasa gitu. Atau mungkin dia seorang pengacara juga bisa masuk nih, karena pengacara itu kan menjual jasa ya. Atau mungkin dia seorang aktor ya, jadi dia menjual jasa gitu. Wah gila, tebak teman-teman untuk pilihan nomor 3 ini. Di antara yang lainnya yang paling kaya yang pilihan nomor 3 ini nih. Terus kalian tuh nanti kayak jadi agak cukup terkenal lah gitu, termasuk cukup terkenal lah intinya kayak gitu, gara-gara ketularan dari pasangan kamu ini ya. Kalau dia wanita, dia udah cukup terkenal gitu di lingkungannya ya, di beberapa orang yang tinggal di negara dia gitu. Sini sih aku lihat seperti itu. Kalau masalah tentang berkeluarga, apakah ada pertentangan? Tidak ada. Cuman di sini aku ngelihat yang agak ada problemnya itu adalah kamu sendiri teman-teman. Kamunya sendiri yang memilih pilihan nomor 3 ini agak punya problem dengan sosok ibu. Yang aku lihat seperti itu. Atau mungkin kalian pernah korban penculikan ya, yang penculiknya itu adalah seorang wanita gitu. Yang aku lihat seperti itu. Nah di sini aku ngelihat
cowok kalian atau suami kalian gitu ya, terutama kalau kalian para wanita yang menonton video ini, pilihan nomor 3 ini, saya lihat ada kartu Page of Cups. Dia sebagai laki-laki tuh pengalah, laki-laki yang sabar, laki-laki yang penurut. Dia tipikal orang yang rela berkorban sama pasangannya. Dia tipikal orang yang bertanggung jawab, kekeluargaan, suka ngumpul dengan keluarganya, suka ngumpul dengan teman-temannya, anak nongkrong juga gitu. Nah, terus juga bisa aku bilang dia sebagai laki-laki orangnya cenderung cukup keras kepala ya teman-teman. Jadi kalian memilih pilihan nomor 3 ini ya harus bisa menyelesaikan dia gitu. Keras kepala bukan artinya dia orangnya egois tinggi ya, bukan. Keras kepala itu maksudnya dia tuh orangnya kemauannya keras. Contohnya kalau dia udah harus ada berkeinginan untuk beli ini, dia harus membeli ini saat itu juga. Tapi tenang aja sih, kamu tuh akan menikahi dengan seorang sultan yang bisa aku bilang dia tuh akan menuruti segala kemauan kamu. Dan juga bisa aku bilang ada ya mungkin memilih pilihan nomor 3 ini kalian tuh punya trauma di masa lalu ya, maaf, mungkin kalian tuh pernah dilecehkan secara seksual dari kalian masih kecil, atau mungkin kalian pernah dilecehkan dengan orang terdekat, atau mungkin kalian pernah melakukan hal intim gitu sebelum pernikahan. Nah, orang inilah nanti akan menerima kamu apa adanya gitu. Dialah nanti akan yang menjadi orang yang pertama kamu percaya. Tapi pertama tetap Tuhan yang kamu percaya. Yang kedua adalah dia. Jadi kamu akan lebih percaya dia dibanding keluarga kamu. Yang kulihat seperti itu, yang aku tangkap dari ceritanya seperti itu. Jadi kamu nanti akan lebih cenderung terbuka dengan dia sih. Karena di sini aku lihat kan kamu orangnya cenderung tertutup ya. Orangnya suka menyendiri. Nah, sedangkan dia orangnya terbuka, cukup terbuka juga. Karena dia orangnya cukup terkenal gitu. Intinya dia orangnya manly banget sih. Kalau dia perempuan, di sini aku ngelihat perempuan ini nanti akan kamu yang paling kamu percayai gitu. Meskipun kamu agak trauma karena mungkin kamu dulu pernah diselingkuhi oleh mantan pacar kamu, mungkin kalau kalian laki-laki. Nah, nanti kamu dipertemukan dengan orang tapi berbeda suku dengan kamu atau berbeda kewarganegaraan. Nah, itulah yang jadi jodoh kamu gitu. Tuhan mengatakan seperti itu, jodoh kamu tuh ya ini gitu. Intinya di sini aku ngelihat kamu intinya harus kayak berkuliah dulu ya, supaya di sini aku ngelihat kamu itu seperti harus menyimbangkan kepandaian. Karena ya aku lihat cowok ini tuh pintar banget gitu, cowok ini tuh cerdas banget gitu ya. Karena yang itu aku lihat dia punya kemauan yang keras, angan-angan dia cukup tinggi, cita-cita dia tuh cukup tinggi. Jadi di sini aku ngelihat kalian tuh harus menyesuaikan dia gitu teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai aku bacakan. Jadi inilah pilihan nomor 3. Nah, ini sekali lagi aku kasih tahu ini adalah general reading. Jadi kalau mau lebih resonate sebanyak 70%, wajib ke private reading yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ini aja yang sudah aku bacakan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, sertakan subscribe, dan jangan lupakan untuk share video-video ini ke teman-teman kalian maupun ke pasangan kalian maupun juga keluarga kalian. Oke, bye-bye teman-teman.